Terpuji Engkau ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sore bahkan menjelang malam ini Tuhan, kami bersama akan dilayani dengan pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Hadir dan kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam firman yang hendak kami baca dan hendak kami renungkan bersama saat ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Hamba-Mu memohon kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat, kebijaksanaan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua yang hadir dalam persekutuan ibadah saat ini, kami telah sedia untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama dalam ibadah saat ini, saya siapkan dari kitab Perjanjian Baru, 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2, ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama dalam ibadah pada saat ini. Yesus pernah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan memperlakukan dalam sepanjang kehidupannya. Ibu bapak saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat malam dan salam. Bapak ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di tengah-tengah kita menghadapi pergumulan hidup yang sedang kita hadapi bersama oleh karena virus COVID-19, maka ada juga virus yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita secara bersama-sama. Oleh karena itu maka pada saat ini, berdasarkan kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan ayat yang ke-17, saya mengangkat tema renungan kita ialah virus kehidupan. Waspadalah. Virus kehidupan, waspadalah. Di awal renungan kita pada saat ini, saya akan awali dengan sebuah alkisah. Alkisah tersebut sebagai berikut. Ada 3 orang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit. Ketiga dokter ini, mereka melaksanakan pekerjaan sebagai seorang dokter, dan dalam melaksanakan pekerjaan, ketiga dokter tersebut mereka sangat kompak dan mereka selalu bekerja sama dengan baik, sehingga selama puluhan tahun
mereka bekerja sebagai seorang dokter, selalu sukses mengobati penyakit-penyakit dari setiap pasien yang mereka layani. Mendengar keberhasilan dari ketiga dokter ini, maka ada beberapa rumah sakit di dalam maupun luar negeri menginginkan mereka untuk bekerja di rumah sakit mereka. Sehingga beberapa rumah sakit baik di dalam maupun luar negeri menginginkan mereka, sehingga mereka menawarkan pemberian gaji yang amat tinggi agar mereka mau bekerja di rumah sakit tersebut. Akan tetapi, ketiga dokter ini, mereka sama sekali tidak tergiur atau tidak tergoda dengan tawaran gaji yang tinggi yang akan diberikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi menjelang masa tua mereka, ada sebuah hal yang paling menggoda mereka sesuai dengan profesi mereka sebagai seorang dokter, yaitu hadiah Nobel. Maka ketika dokter tersebut, mereka sama-sama masuk dalam daftar peraih hadiah Nobel tersebut bersama dengan dokter-dokter yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, hadiah Nobel ini hanya akan diberikan untuk satu orang saja. Maka ketiga dokter tersebut demi memperebutkan hadiah Nobel, mereka mulai bermusuhan. Bahkan mereka mulai saling menyerang. Bahkan ketika mereka diwawancarai oleh sebuah media, mereka pun saling bertengkar. Bahkan tidak tanggung-tanggung, mereka saling menjatuhkan dan saling menyakiti. Maka pada hari penganugerahan hadiah Nobel tersebut diumumkan, ternyata hadiah Nobel tersebut jatuh pada seorang dokter yang lain dari mereka. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, yang terjadi, dokter yang pertama, di hari yang pertama ketika impiannya tidak tercapai, maka ia pun diserang penyakit tekanan darah sehingga membuat pembuluh darahnya pecah dan ia pun meninggal dunia. Kemudian dokter yang kedua, ia tidak bisa menahan rasa amarah dan juga rasa malunya. Ia masuk ke dalam kamarnya. Ia mengambil pisau operasinya, lalu ia mengiris dan memutuskan urat nadinya untuk membunuh dirinya sendiri.
Kemudian dokter yang ketiga, karena stres yang dialaminya membuat ia menjadi seorang yang tidak waras, sehingga menjadi berita perbincangan di tengah-tengah masyarakat yang ada. Ibu bapak, saudara-saudara, jemaat yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan. Rupanya di dunia ini selain begitu banyak virus yang menakutkan, ada juga virus yang paling menakutkan bagi kita, yaitu virus yang akan mempengaruhi pikiran dan jiwa kita, yang terjangkit dengan virus kehidupan, seperti terjangkit virus meremehkan kehidupan sesama, terjangkit dengan virus mengejar nama, dan bahkan terjangkit dengan virus kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, dan lain-lain sebagainya, sehingga menyebabkan banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya, sehingga di dunia ini antivirus yang betapapun ampuhnya tidak dapat menyelamatkannya lagi. Yang harus kita sadari bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, atau di dalam menjalani hidup ini, kita tidak mungkin bisa hidup menyendiri tanpa orang lain. Oleh karena itu, kenapa di dalam hidup ini kita tidak dapat memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, memberikan toleran dan rasa persahabatan dengan dunia ini, dan secara khusus dengan sesama kita, di mana ketika kita saling memberi perhatian, memberi kasih sayang, selalu ada toleransi dan rasa persahabatan dengan sesama kita, maka yang pasti yang akan tercipta dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita sebagai sebuah keluarga, dalam kehidupan kita sebagai persekutuan umat Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai sesama ciptaan Tuhan, akan senantiasa tercipta keutuhan, tercipta persekutuan yang rukun dan damai, sehingga kita benar-benar dapat menjadi anak-anak Tuhan yang terus hidup dalam kehidupan yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, di bulan pekan penginjilan ini, mari bersama-sama kita terus mewartakan firman Tuhan ini dalam sepanjang kehidupan kita sebagai orang percaya, agar terus kita dapat
hidup penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, selalu hidup rukun dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Inilah firman Tuhan yang kita renungkan bersama dalam ibadah saat ini. Melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, kita akan dimampukan untuk dapat bukan hanya mengerti, bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman, tetapi kita dimampukan untuk dapat melaksanakan atau memperlakukan firman Tuhan itu dalam sepanjang kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.